Nomor 11. Prosedur umum pengujian hipotesis dengan berbagai kemungkinan alternatif. Desain H0 yang demikian ini, masing-masing H0-nya akan berpasangan dengan masing-masing HA yang demikian. Untuk kemudian dinyatakan dengan ringkas, kriteria penolakan H0 adalah demikian. Untuk pengujian searah bawah, maka kriteria itu menjadi Z-stat lebih kecil daripada minus Z alfa. Pengujian searah bawah adalah apabila daerah penolakan hipotesisnya ada di sebelah kiri. Untuk pengujian searah atas, maka kriteria ini menjadi Z-stat lebih besar daripada Z alfa. Pengujian searah atas adalah apabila daerah penolakan hipotesisnya ada di sebelah kanan. Untuk pengujian dua arah, maka kriteria ini menjadi Z-stat lebih kecil daripada minus Z alfa per 2 atau Z-stat lebih besar daripada Z alfa per 2. Jadi sengaja digunakan harga mutlak Z subscript W, di mana W bisa berarti alfa pada pengujian searah atau alfa per 2 pada pengujian dua arah. Langkah selanjutnya adalah statistik uji yang demikian ini. Baik kriteria maupun statistik uji mungkin saja tidak dengan distribusi Z, melainkan dengan distribusi T. Bila menggunakan distribusi T, maka gantilah huruf Z tersebut dengan huruf T, sesuai dengan distribusi yang digunakan. Untuk kriterianya ada alternatifnya, yaitu dengan cara tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Adapun cara menghitung p-value-nya disesuaikan dengan desainnya sebagai berikut. Pada pengujian searah bawah, p-value adalah probabilitas ke ujung kiri kurva. Pada pengujian searah atas, p-value adalah probabilitas ke ujung kanan kurva. Dan untuk pengujian dua arah, p-value dihitung untuk dua kali luas di bawah kurva ke ujung terdekat. Jadi bisa dihitung ke arah kanan atau ke arah kiri, tergantung apakah statistik sampelnya ada di lebih kecil atau lebih besar yang dihipotesiskan. Kita lanjutkan untuk penentuan besarnya beta. Penentuan besarnya beta. Dari pengertiannya, beta adalah besarnya probabilitas gagal menolak H0, padahal dia dinyatakan secara keliru atau besarnya type 2 error. Penentuan besarnya beta akan menggunakan distribusi sampling secara intensif. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, tetapkan nilai kritis atau daerah menolak dan gagal menolak H0. Nyatakan nilai kritis tersebut dalam skala theta hat, yaitu X bar bila menguji mu atau P hat bila menguji proporsi populasi. Kemudian, beta diperoleh dari penghitungan probabilitas atau luas di bawah kurva pada batas-batas theta hat tadi, namun pada distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Secara diagramatis dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, pada pengujian dua arah. Pertama, tetapkan nilai kritisnya berdasarkan hipotesis yang dinyatakan secara salah itu. Pada ilustrasi digunakan alfa 0,05 sehingga nilai-nilai kritisnya adalah Z sebesar minus 1,96 dan plus 1,96. Nilai-nilai tersebut dikonversikan ke dalam skala theta hat menjadi theta hat 1 dan theta hat 2. Jadi, area gagal menolak H0 adalah dalam rentang theta hat 1 sampai dengan theta hat 2. Namun, sampelnya akan diambil
dari populasi yang sesungguhnya, sehingga luas pada rentang tadi akan dihitung berdasarkan distribusi sampling yang sesungguhnya. Yang di sini dimisalkan nilai tetanya adalah lebih besar daripada teta 0 atau teta yang dihipotesiskan, seperti yang digambarkan ini. Apabila nilai teta sesungguhnya atau true teta lebih kecil daripada teta 0, maka tentunya gambar yang di bawah itu akan bergeser ke kiri. Nah, kalau tadi di atas itu daerah gagal menolak ditandai oleh warna biru, maka daerah itu untuk gambar bawah ditandai oleh warna merah untuk menyatakan besarnya type 2 error atau besarnya beta yang dicari itu. Secara formulatif, besarnya beta dapat dinyatakan demikian ini, yang dihitung berdasarkan distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Sekarang untuk situasi pengujian searah bawah. Nilai kritisnya tentunya ada di kiri, yang dalam skala Z untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah bernilai minus 1,64. Misalkan konversi ke skala theta hat adalah sebesar theta hat 1. Jadi daerah gagal menolak hipotesis nolnya adalah dari bagian kiri ke ujung kanan. Ternyata theta yang sesungguhnya bukan sebesar theta 0, melainkan sebesar theta t yang lebih kecil daripada theta 0. Sehingga besarnya beta adalah area berwarna merah pada kurva yang di bawah. Secara formulatif, besarnya beta dapat dinyatakan sebagai probabilitas ini. Dengan dasar penalaran itu, maka apabila pengujiannya adalah searah atas, maka besarnya beta dapat dinyatakan secara formulatif yang demikian ini. Demikianlah materi kaji ulangnya. Selanjutnya kita kerjakan soal-soal confidence interval terlebih dahulu.